Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas AM4A Malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Laporan Keuangan Audit Investigatif Studi Kasus Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Dita Eka Nursakina, Melinda Putri, Riki Yusuf Abdullah, dan Oktavia Putri Winzar. Latar belakang masalahnya adalah dalam lingkup akuntansi, kecurangan atau fraud merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2012 mendefinisikan kecurangan atau fraud sebagai berikut. Yang pertama adalah salah saji yang timbul akibat dari kecurangan dalam pelaporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. Yang kedua, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva, atau seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan, yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Next. Faktor yang mempengaruhi adanya fraud atau tindak kecurangan disebut juga dengan fraud triangle teori yang dikembangkan oleh Donald R. Tracy. Yang pertama ada pressure atau tekanan, yaitu masalah keuangan pribadi, sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan, tenggat waktu, dan target kerja yang tidak realistis. Yang kedua, ada opportunity atau kesempatan, yaitu kontrol dari perusahaan yang masih lemah, SOP yang berjalan tidak kondusif, adanya multi-job pada seorang karyawan, situasi kerja kurang kondusif. Yang ketiga, ada rationalization atau pembenaran, yaitu alibi gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang sudah diterima perusahaan. Lalu, tinjauan pustaka kami adalah dimulai dari pengertian audit investigasi. Menurut Herlambang 2011, tahun 2011, audit investigasi yaitu suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia edisi nomor 20, mengemukakan bahwa ada 2 jenis audit investigatif, yaitu audit investigatif proaktif dan audit investigatif reaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Okta. Terima kasih kepada kami, Linda. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hipotesa yang mengenai dalam 5W2H, yaitu yang pertama ada what, apa yang menjadi dasar bahwa Dinas Kesehatan Kota Sejahtera telah diduga melakukan penyelewengan dana yang bersumber dari BTT tahun anggaran 2020. Dalam pelaksanaan pengadaan alat material kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Sejahtera melewatkan beberapa dilakukan seperti tidak melengkapi dokumen pelayanan segera atau harassanding dan tidak menyelenggarakan pembukuan terkait bidang kepabean dan tidak melaporkan ke persetujuan pengeluaran barang yang tidak terdaftar dari kantor wilayah Bea Cukai Kota Sejahtera. Selanjutnya, siapa pihak yang memberikan izin atas pengadaan impor barang dan siapa saja pihak yang terduga terlibat dalam proses pengadaan barang impor tersebut. Salah satu pihak yang terduga terlibat dalam proses pengadaan barang yaitu terlibat dalam pengadaan barang atau jasa dan pemerintahan diantaranya adalah penggunaan anggaran atau PA,
kuasa penggunaan anggaran atau KPA, dan beberapa penyedia kepala seksi kepabean dan cukai. Selanjutnya, why? Mengapa terjadinya penyimpangan atau fraud dalam kasus tersebut? Dalam kasus fraud triangle memiliki 3 tahap untuk mendekati penyebab kecurangan pada seseorang pekerja. Dalam tahapan pertama yaitu tekanan atau pressure. Terdapat tekanan dari atasan dan pihak lain serta didukung dengan adanya kebutuhan materi, kesempatan atau opportunity, tidak adanya tindak pengendalian data, serta pembenaran atau rationalization. Selanjutnya yaitu where, di mana tempat terduga terjadinya kasus pengadaan impor barang alat kesehatan. Terjadinya kasus pengadaan impor barang alat kesehatan yaitu di kantor Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, wilayah Bea Cukai, maupun kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai di Pemadya Pabean Jalan Majapahit. Selanjutnya, when. Kapan terjadinya pengadaan impor barang BMHP alat kesehatan dilakukan? Terjadinya pengadaan impor barang BMHP alat kesehatan yaitu pengadaan melalui impor barang BMHP test kit pertama dan BMHP test kit kedua dari Medica CO Ltd dilakukan pada tanggal 19 Maret 2020 sampai 14 April 2020. Selanjutnya itu how. Bagaimana alur dari terjadinya fraud pada kasus tersebut? Dalam kasus ini, Dinas Kesehatan yang ditunjuk sebagai pelaksanaan penanganan COVID-19 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan di Kota Sejahtera melakukan pengadaan alat material kesehatan yang bersumber dari belanja tidak terduga atau BTT tahun anggaran 2020. Dinas Kesehatan Kota Sejahtera selaku importir tidak melengkapi dokumen pelayanan segera atau rush handling dan tidak menyelenggarakan pembukuan terkait bidang kepabean atas 2 kontrak perjanjian rush handling. Selanjutnya itu how much. Beberapa banyak kerugian yang diakibatkan atas tindakan fraud terkait penanggulangan COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Dalam pemeriksaan fisik pada tanggal 10 September 2020 terdapat barang bonus pengadaan 1 dari Medica CO Ltd berupa NX48 viral NA kit yang seharusnya diterima oleh Labkesda sebanyak 46.080 tes, namun hanya diterima sebanyak 480 tes, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 45.600 tes, atau senilai dengan 5.789.649.600 rupiah. Mungkin dapat disampaikan selanjutnya yaitu disampaikan dengan Kak Dita. Kak Dita dipersilakan. Terima kasih Okta. Di sini saya akan membacakan terkait pengisian ICQ. Pertama, kepada responden pengguna anggaran atau PA. Pertanyaan ICQ-nya, pertama, apakah dalam melaksanakan tugasnya PA harus mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki atau tersedia dahulu? Jawabannya, ya. Sebelum melaksanakan tugasnya, PA akan mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki terlebih dahulu. Yang kedua, apakah PA sudah melaksanakan pengadaan barang berdasar pada status keadaan darurat? Jawabannya, ya. PA akan melaksanakan pengadaan barang dengan berdasar pada status keadaan darurat. Yang kedua, responden kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pertanyaan ICQ-nya, apakah KPA menugaskan PPK untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran dana anggaran belanja? Ya, KPA dapat menugaskan PPK untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran dana anggaran belanja. Yang kedua, jika tidak ada anggota atau personil yang dapat ditunjuk oleh PPK, apakah KPA bisa merangkap atau melaksanakan tugas PPK? Jawabannya, ya. KPA dapat merangkap dan melaksanakan tugas PPK jika tidak ada anggota atau personil yang dapat ditunjuk oleh PPK. Dokumen yang dibutuhkan
oleh PA dan KPA. Pertama, ada RUP atau Rencana Umum Pengadaan. Kedua, dokumen penetapan kebutuhan barang atau jasa. Dan yang ketiga, dokumen penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal. Yang ketiga, kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK. Pertanyaannya, 1. Apakah PPK dapat menunjuk penyedia dalam penanganan keadaan darurat dengan harga perkiraannya yang belum dapat ditentukan? Hasil pengisian ICQ, ya. PPK dapat menunjuk penyedia dalam penanganan keadaan darurat dengan harga perkiraannya yang belum dapat ditentukan. Yang kedua, jika telah melaksanakan dan menyelesaikan suatu kegiatan, apakah PPK melaporkan hasil kegiatannya kepada PA dan KPA? Hasil pengisiannya, ya. PPK selalu melaporkan hasil kegiatannya kepada PA dan KPA. Dokumen yang dibutuhkan oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen yaitu pertama ada surat penunjukan penyedia barang atau jasa atau SPPBJ, yang kedua ada SPMK atau surat perintah mulai kerja, atau juga surat perintah pengiriman atau SPP. Yang ketiga dokumen HPS, yaitu harga perkiraan sendiri oleh PPK. Yang keempat spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja atau KAK. Yang kelima, dokumen bukti kewajaran harga barang. Keenam, surat penunjukan penyedia barang atau jasa. 7, surat pesanan yang telah disetujui penyedia. Lalu, yang keempat ada pokja pemilihan atau pengadaan pejabat pengadaan. Pertanyaannya, apakah agen pengadaan memiliki tugas dan wewenang yang kurang lebih sama dengan tugas pokja pemilihan dan PPK? Hasil pengisiannya, ya, pejabat pengadaan hanya menetapkan pemenang atau penyedia tender sesuai dengan kontrak yang akan berjalan. Dokumen yang dibutuhkan oleh pokja pemilihan atau pejabat pengadaan adalah dokumentasi penunjuk penyedia, tender, seleksi, atau penunjukan langsung. Lalu ada agen pengadaan. Pertanyaan ICQ-nya terkait agen pengadaan yaitu apakah agen pengadaan memiliki tugas dan wewenangnya kurang lebih sama dengan tugas pokja pemilihan dan PPK? Hasil pengisiannya, ya. Agen pengadaan memiliki tugas dan wewenangnya kurang lebih sama dengan tugas pokja pemilihan dan PPK. Dokumen yang dibutuhkan, dokumentasi penunjuk penyedia, tender, seleksi, penunjukan langsung. Lalu ada penyedia barang atau jasa, yang yaitu Medica Co. Ltd. Pertanyaan ICQ-nya, apakah penyedia jasa memastikan kualitas barang atau jasa yang akan digunakan adalah kualitas yang terbaik? Hasil pengisiannya, ya. Penyedia barang atau jasa, yaitu Medica Co. Ltd, harus memastikan kualitas barang atau jasa yang akan digunakan adalah kualitas yang terbaik. Yang kedua, apakah penyedia jasa menghitung jumlah atau volume barang atau jasa sesuai dengan pesanan dan anggaran yang ditetapkan? Ya, penyedia barang atau jasa akan menghitung jumlah atau volume barang atau jasa sesuai dengan pesanan dan anggaran yang ditetapkan. Dokumen yang dibutuhkan yaitu ada bukti kewajaran harga, bukti berita acara perhitungan bersama, dan yang ketiga berita acara serah terima hasil pekerjaan. Lalu ada panitia pemeriksa hasil pekerjaan atau PPHP, yaitu pihak laboratorium kesehatan. Pertanyaan ICQ terkait pihak laboratorium kesehatan yaitu apakah dalam memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya selalu dilakukan? Hasil pengisiannya, ya. Panitia pemeriksa hasil pekerjaan melaksanakan seksi pengadaan barang, yaitu Medica Co. Ltd, telah melaksanakan impor barang sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan. Dan administrasi diperiksa berdasarkan dokumen pengadaan barang. Dokumen yang dibutuhkan yaitu berita acara hasil pemeriksaan administrasi. Lalu ada seksi pengadaan barang yaitu Medica Co. Ltd. Pertanyaannya, apakah dalam seksi pengadaan barang Medica Co. Ltd telah melaksanakan impor barang sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan? Ya, hasil pengisiannya, seksi pengadaan barang Medica Co. Ltd telah melaksanakan impor barang sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan. Dokumen yang dibutuhkan oleh seksi pengadaan barang Medica Co. Ltd adalah laporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP. Lalu ada kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai. Pertanyaan ICQ, apakah kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai menerbitkan respon persetujuan atas impor barang melalui SKP? Ya, kepala kantor pabean atau pejabat bea cukai menerbitkan respon persetujuan atas impor barang melalui SKP.
Dokumen yang dibutuhkan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat Bea dan Cukai yaitu ada surat permohonan oleh importir yang dilampiri dokumen pelengkap pabean dan jaminan. Dokumen pelengkap pabean seperti invoice, packing list, bill of lading or airways, bill, manifest, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang ketiga, pemberitahuan impor barang atau PIB, dan yang keempat, surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Lalu, ada pejabat pemeriksa fisik. Pertanyaan SIQ terkait pejabat pemeriksa fisik, apakah pemeriksaan fisik barang impor yang diajukan oleh importir dituangkan ke dalam SKP? Hasil pengisiannya, ya, pejabat pemeriksa fisik barang impor melakukan pemeriksaan fisik barang impor yang diajukan oleh importir dituangkan dalam SKP dengan baik. Dokumen yang dibutuhkan adalah SKP atau sistem komputer pelayanan. Dan yang terakhir, oleh pejabat peneliti dokumen, pertanyaan SIQ terkait pejabat peneliti dokumen adalah, apakah pejabat peneliti dokumen meneliti dokumen yang diberikan kepada importir dan menuangkan hasilnya ke laporan hasil pemeriksaan atau LHP? Jawabannya ya. Pejabat peneliti dokumen meneliti dokumen yang diberikan kepada importir dan menuangkan hasilnya ke laporan hasil pemeriksaan. Dokumen yang dibutuhkan yaitu ada kontrak kerja atau surat perjanjian dan surat pesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yusuf. Kak Yusuf, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dita. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis yaitu kesimpulan. Dinas Kesehatan Kota Sejahtera menjadi pelaksana penanganan COVID-19 dengan melakukan pengadaan alat material kesehatan. Aparat pengawas intern pemerintah atau APIP merupakan lembaga pemerintahan untuk melakukan pengawasan intern. APIP terdiri atas BKP dan Inspektorat Jenderal. Setelah dilakukan audit intern, ditemukan beberapa pelanggaran prosedur terkait impor barang seperti tidak melengkapi dokumen pelayanan atau rush sending. Diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK 04/2007 Pasal 4 Ayat 1. Tidak menyelenggarakan pemukuan terkait bidang kepabean, tidak terdaftarnya dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB, dan surat persetujuan pengeluaran barang atas PBB. Di Kanwil Bea Cukai Kota Sejahtera, tidak adanya dokumen berita acara penerimaan fisik barang atas penerimaan barang impor. Berdasarkan kasus tersebut, Dinas Kesehatan Kota Sejahtera telah melakukan pemborosan anggaran BTT tahun anggaran 2020. Kurangnya jumlah unit penerimaan barang bonus pengadaan 1 dari Medica Co. Ltd. berupa NX 48 viral NA kit yang seharusnya diterima 46.080 tes, namun hanya diterima 480 tes sehingga 46.080 dikurangi 480 sama dengan 45.600 tes. 126.966 per tes. Sehingga total kerugian mencapai 5.789.649.600. Untuk menutupi kekurangan kebutuhan di Lab Kesda atas NX46 viral NA kit serta mengganti bonus yang hilang sebanyak 45.600 tes, pihak Dinas Kesehatan Kota Sejahtera melakukan kembali perjanjian pengadaan 2 dengan Medica Co. Ltd. untuk pengadaan NX48 viral NA kit sebanyak 20.000 tes, termasuk bonus 25.504 tes dengan nilai kontrak sebesar 2.539.326.100. Next. Berikutnya ada rekomendasi. Melakukan reformasi struktural secara besar-besaran, menyempurnakan manajemen sumber daya manusia dengan membangun kode etik yang lebih ketat pengawasan di sektor pemerintahan, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, menerapkan trisula pemberantasan korupsi, yaitu ada sula penindakan, sula pencegahan, dan sula pendidikan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.